Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengaruh faktor internal dan faktor eksternal pada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan mengandung arti bertambah ukuran dapat berupa volume, massa, dan tinggi. Sedangkan pada perkembangan mengandung arti bertambah dewasanya suatu individu. Itulah pengertian mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tahap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang pertama seperti cabang dan utama. Hipokotil memanjang sehingga promula dan kotiledon ke permukaan tanah, dan kotiledon melakukan fotosintesis selama daun belum terbentuk. Perkecambahan yang kedua yaitu perkecambahan di bawah tanah atau hipogel. Epikotil memanjang sehingga promula keluar menembus biji kulit dan muncul di atas permukaan tanah, contohnya pada perkecambahan kacang kapri. Nah, teman-teman, pada tumbuhan terdapat jaringan meristem dibagi menjadi dua. Yang pertama jaringan meristem apikal yang berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan primer, sedangkan yang kedua jaringan meristem lateral yang berfungsi untuk menambahkan diameter dari bagian. Nah, teman-teman, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Yang pertama yaitu faktor internal atau faktor dalam. Faktor dalam terdiri dari faktor genetik. Faktor genetik berarti faktor yang pembawaan gen, sedangkan faktor hormon yaitu berarti pengingat. Yang kedua yaitu faktor lingkungan atau faktor eksternal. Apa-apa saja sih teman-teman yang mempengaruhi faktor eksternal? Yang pertama adalah nutrisi, yang kedua adalah air, yang ketiga adalah cahaya, yang keempat suhu, yang kelima kelembapan, dan yang keenam adalah oksigen. Nah teman-teman, pada tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama tahap embrio. Tahap embrio mengalami beberapa fase. Yang pertama fase morula. Fase morula itu juga mengalami pembelahan berkali-kali. Pembelahan dimulai dari satu menjadi dua menjadi tiga dan menjadi seterusnya. Nah teman-teman, fase yang kedua yaitu fase blastula. Fase blastula terjadi pembagian sitoplasma ke dalam dua kutub yang dibentuk pada fase morula. Ini adalah contoh dari fase blastula, teman-teman. Fase yang ketiga yaitu fase blastula. Fase ini embrio mengalami proses diferensiasi dengan mulai menghilangnya blastol. Ini teman-teman bisa lihat gambar dari fase blastula. Diferensiasi adalah genesis pada struktur dan fungsi sel untuk menjadi jaringan yang spesifik. Proses ini dikendalikan oleh faktor gen yang dapat dibawa saat terjadi pembentukan kutub fungsional dan kutub vegetatif. Yang kedua yaitu tahap pasca embrio. Pada tahap pasca embrio ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan menjadi individu yang dewasa. Yang ketiga itu tahap regenerasi. Tahap regenerasi adalah proses perbaikan tubuh yang luka atau rusak, contohnya pada cacing pipis. Nah teman-teman, lanjutnya pada metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan ukuran, bentuk, dan bagian-bagian tubuh hewan dari satu stadium ke stadium berikutnya. Metamorfosis dibagi ada beberapa metamorfosis. Yang pertama metamorfosis serangga atau insekta. Insekta itu ada amebola, hematobola, dan hematobola. Insekta yang pertama yaitu hematobola. Insekta ini tidak mengalami proses metamorfosis, teman-teman. Yang kedua yaitu holometabola. Holometabola yaitu insekta yang mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya itu pada kupu-kupu. Teman-teman bisa lihat pada contohnya. Hemimetabola merupakan insekta yang proses metamorfosisnya itu tidak sempurna. Contohnya pada belalang lawang sangit, teman-teman. Seperti teman-teman lihat pada gambar di atas, itu merupakan metamorfosisnya itu tidak sempurna. Tidak seperti sama kupu-kupu, teman-teman. Metamorfosis amfibi atau kata metamorfosis amfibi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama premetamorfosis, yang kedua prometamorfosis,
teman-teman, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan? Yang pertama yaitu faktor hormon pada manusia yang terdiri dari trioksin, growth hormone atau GH, testosteron, progesteron. Itu adalah hormon yang pada hewan terdiri dari trioksin. Trioksin itu berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan hewan. Yang kedua, somatomedin yang berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan tulang. Yang ketiga, edikson juvenil yang berfungsi untuk mempengaruhi fase lampa. Faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan terdiri dari makanan, air, suhu, dan oksigen. Itulah faktor-faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan, teman-teman. Semoga bisa dipahaminya. Oke. Nah, itulah penjelasan dari kami mengenai pengaruh faktor internal dan faktor eksternal pada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih.